Shalom teman-teman. Kita bersyukur karena berkat Tuhan masih menyertai kita hingga pada saat ini, dan juga kasih Tuhan yang masih hadir bagi kita dan selalu baru setiap harinya. Kita juga mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman kebenarannya yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Kita mengucap syukur, dan juga teman-teman, mari kita persiapkan hati kita untuk membuka ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Ku Berikan Hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas berkat yang masih menyertai kami hingga pada saat ini ya Bapa. Biarlah Bapa, Roh Kudus yang menyatukan hati kami yang beribadah pada saat ini. Biarlah meskipun kami hanya beribadah secara online, tapi kami dapat tetap bersekutu, bersatu di dalam Engkau, dalam tubuh Kristus. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga agar kami dapat tetap fokus selama ibadah ini. Dan juga ya Bapa, kami mohon berkatilah dan urapilah hamba Tuhan-Mu yang akan berbicara kepada kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan yang dapat sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Bapa, dan kami dapat menerimanya, mengerti, dan firman-Mu dapat tumbuh dalam diri kami serta berbuah. Ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Ku serahkan hidup
Mari teman-teman kita bermazmur bagi Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi lagu yang ketiga, Tuhan inilah hidupku. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk saat ini kita kembali boleh bersama beribadah, dan kini kita akan kembali belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kini kami kembali akan belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami terima untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua, dan berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, istilah BPJS saya kira sudah kita pahami, ya, satu program dari pemerintah kita untuk menjamin kesehatan masyarakat, ya, sejenis asuransi. Nah, BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, namun pada saat ini tema kita BPJS bukan bicara tentang jaminan sosial, tapi BPJS, badanku punya juru selamatku. Badanku punya juru selamatku. Mari kita buka kitab kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14.
Roma 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira kalau coba sedikit kita melihat perkembangan atau kondisi remaja pada saat ini. Nah, kira-kira bagaimana gaya hidup daripada anak-anak remaja pada saat ini? Gimana ya kira-kira ya? Nah, coba kita lihat kan ada sekarang namanya gaya-gayaan ya. Jadi itu mau dilihat misalnya lagi tren misalnya film Korea, dia mau seperti artis-artis Korea. Ada istilahnya ke Korea-Koreaan atau kemudian ke barat-baratan. Nah, ada juga kemudian yang diperbudak oleh mode. Ya, jadi dia lihat artis, dia pingin seperti itu. Nah, dia lihat bagaimana gaya dari rambut mereka, dia ikuti. Sehingga ada kemudian anak-anak remaja ngecat rambutnya, dicatnya pun warna hijau, ya kan, macam-macam. Atau kemudian juga lihat artis itu pakai rok mini, dia ikut pakai rok mini. Ya, pakai baju yang ketat, ini terbuka lebar bagian atasnya barangkali ya. Yang cowok misalnya telinganya ditindik, ya kan, pakai kerabu. Badan ditato, rambut kemudian apa? Dipanjangin, lalu diikat gitu ya, seperti layaknya seorang cewek. Nah, oke. Nah, ini gaya saudara, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan kita Tuhan Yesus. Nah, jadi baik laki-laki maupun yang wanita, yang cewek dan cowok, nah banyak juga yang kemudian terjebak dengan itu. Ada lagi gaya hidup yang hedonis. Ya, suka yang enak-enak tanpa mau berkeringat, ya kan? Maunya dia seperti raja dan ratu dilayani terus-menerus. Semua maunya serba instan. Apalagi ada yang materialis, ya mata duitan kata kita orang Medan. Ya, mata duitan, semua dinilai dari uang, ya kan? Semua pergerakan dihitung, menguntungkan atau tidak, misalnya begitu ya. Nah, itu lagi ada yang kecanduan. Nah, kecanduan rokok, kecanduan alkohol, ada yang kemudian kecanduan narkoba. Ya, nah sekarang ada kecanduan baru, yaitu kecanduan handphone, gadget ya. Saya tidak tahu adik-adik misalnya bangun tidur apa yang kemudian pertama dilakukan. Berdoakah, saat teduhkah, atau kemudian langsung ambil handphone lalu lihat notifikasi, buka WA, Facebook segala macam. Akun sosial itu ya, media sosial itu dibukai semua. Lalu apa yang terjadi? Malas, ya kan? Ada lagi itu malas, mager kita bilang ya kan, malas gerak, ya kan? Nah, adik-adik coba lihat ini ya, dan macam-macam lagi gaya-gaya hidup daripada anak-anak remaja. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya yang Tuhan inginkan apa? Bagaimana dengan hidup kita ini sebenarnya, adik-adik yang dikasih Tuhan? Apakah memang kita harus mengikuti tren yang sedang berkembang itu? Apakah gaya kita harus seperti gaya artis? Ya kan? Nah, apa yang diinginkan Tuhan? Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya lihat di sini yang pertama adalah
bahwa Tuhan menginginkan kita, ya, dari tema ini atau dari firman Tuhan yang kita baca ini. Nah, yang pertama kita di sini adalah apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan terhadap tubuh kita ini, yang menurut tema kita tadi adalah milik Sang Juru Selamat itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, nah saya harap kita memahami tema ini. Badanku, ya, punya juru selamatku. Tubuhku ini artinya bukan milikku, ya, tetapi milik Sang Juru Selamat. Lalu kalau begitu, apa yang Tuhan inginkan, apa yang diinginkan oleh Sang Juru Selamat itu kita lakukan dengan tubuh kita ini. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, saya baca sekali lagi 12 sampai 14 itu dikatakan demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dengan tubuh kita ini? Apakah seperti tadi, haruskah kita seperti mereka yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka tidak atau belum ditebus oleh Tuhan? Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, yaitu Sang Juru Selamat kita itu yang telah dengan luar biasa mengasihi kita. Yesus itu telah menyerahkan dirinya untuk memberikan keselamatan bagi kita. Nah, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, dalam segenap aspek kehidupan kita. Lalu apa wujud dari kasih itu? Kasih kepada Allah itu, apa wujudnya? Apa buktinya? Bahwa saya, bahwa adik-adik, bahwa kita semua ini mengasihi Tuhan, yaitu Sang Juru Selamat kita itu. Tak boleh hanya kita bilang, aku sayang, aku mengasihi, ya kan? Atau seperti lagu itu kan, semua bisa bilang cinta, semua bisa bilang sayang, tetapi tanpa kenyataan, hanya di mulut saja. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Nah, mereka di sini pertama dikatakan tadi bahwa kita harus menuruti firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana kita menuruti firman Tuhan itu? Yang pertama dikatakan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, dia yang dikasih Tuhan, mari perhatikan kehidupan kita, bahwa sebenarnya kita sekarang ini adalah anak-anak terang. Nah, maka kita yang tadinya adalah manusia berdosa, hidup dalam kegelapan itu, bahkan kitalah kegelapan itu, sekarang dikatakan hari sudah jauh malam dan telah hampir siang. Nah, maka kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, itu yang pertama. Jadi ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita buang, ada yang harus kita lepaskan dari dalam kehidupan kita. Pola hidup yang tidak benar. Seperti mode tadi misalnya, kan mode, ya kan? Nah, apakah memang seorang wanita harus pakai rok mini? Apakah seorang laki-laki harus ditindik kupingnya? Apakah harus kecanduan? Karena orang lain misalnya merokok, lalu saya juga harus merokok. Apakah harus begitu? Nah, maka mari kita lihat di sini, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, itu berhubungan dengan dosa-dosa yang masih melekat, menempel dalam diri kita. Walaupun saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah anak Tuhan, orang percaya, anak-anak terang itu. Namun tidak cukup kita berhenti di situ, nggak boleh berhenti di situ. Nah, kita harus berjuang terus-menerus untuk hidup di dalam kekudusan itu, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Maka dikatakan tadi di ayat 13 itu, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Nah, dia ada yang suka mabuk-mabuk di sini ya. Ya, kalau sekarang nggak ada ya kan. Ya, lagi dengar khotbah. Nah, tetapi bagaimana setelah ini? Apakah kemudian mau nyanyi-nyanyi lalu minum-minum, mabuk? Apakah begitu?
Apalagi dikatakan, nah jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, dosa seksual. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah jangan sampai kita terjebak di sini, berbahaya dalam kehidupan kita. Nah memang di dunia sana, di luar sana kita dengarkan berita-berita anak-anak SMA misalnya sudah jatuh dalam dosa seksual. Ya bahkan di televisi kemudian diberitakan bahwa di masa pandemi ini ada satu sekolah kemudian yang akhirnya siswanya waktu mereka tatap muka akhirnya banyak yang tidak hadir. Gurunya pun bertanya-tanya, kemana ini para anak-anak ini? Lalu setelah ditelusuri, rupanya pada menikah. Nah, syukur kalau menikahnya itu dengan cara benar. Tapi bagaimana kemudian kalau itu sudah salah langkah? Berarti terjebak dalam hawa nafsu ini. Jangan dalam perselisihan. Adik-adik suka nggak berantem ya? Iskitean ya. Nah itu nggak zamannya lagi, adik-adik. Bukan kita lagi itu, nggak lagi di situ kita. Udah harus keluar kita itu dari situ. Nggak zamannya lagi. Nah jadi adik-adik mulai belajar hari ini katakan, aku nggak sempat lagi berantem lah, gitu ya kan. Aku sibuk lah, nggak sempat lagi aku berantem. Nah kira-kira gitu ya kan. Jadi kan suka berselisih. Jangan ada iri hati, dengki. Ya. Usah, nggak ada untungnya bagi kita itu ya. Nah jadi ini kelemahan-kelemahan dosa-dosa yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Jadi ada yang harus dibuang. Lalu yang kedua, tidak cukup hanya yang dibuang. Jadi firman Tuhan itu, adik-adik yang kita pelajari, kalau kita pelajari firman Tuhan itu, Alkitab kita ini, ada yang dilarang. Ya, makanya ada kata jangan, gitu ya. Tapi ada juga yang dianjurkan. Nah maka bagian kedua, bagaimana kita menaati firman Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan adalah mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah itu tadi yang dikatakan di ayat 12 itu. Nah sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Artinya apa? Ada kemudian sesuatu yang kelihatan dalam diri kita ini. Karena kalau tadi yang pertama itu yang kita buang, ya sesuatu yang tidak kita butuhkan lagi, yang tidak boleh lagi ada dalam diri kita ini. Dosa-dosa itu harus kita buang, makin hari makin terbuang dalam kehidupan kita, makin hari makin terkikis. Tetapi harus ada yang kemudian dikenakan sebagai pakaian kita yang akan kelihatan. Nah itu yang disebut dengan senjata terang. Ya di ayat 13 tadi ya dikatakan demikian. Nah, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Nah, jangan dalam pesta pora dan kemabukan dan seterusnya. Jadi dikatakan di sana, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Adik-adik perhatikan, kalau di malam hari di tempat gelap, maaf cakap kalau adik-adik telanjang itu tidak ada yang lihat. Ya. Tetapi sekarang di tempat yang terang semua orang melihat. Nah maka di sini dikatakan mari kita hidup dengan sopan. Ya. Jadi mengenakan perlengkapan senjata terang itu. Nah di dalam ayat 13a dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kalau Kristus hadir dalam diri kita ini, kalau Kristus yang kita kenakan dalam diri kita ini, maka karakter Kristus, sifat-sifat Kristus, itulah yang kemudian kelihatan dalam diri kita ini. Nah, salah satu dikatakan di sini yang mendapat penekanan adalah bagaimana kita hidup dengan sopan. Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari kita berlatih untuk sopan, ya kan? Sopan di dalam berbicara. Oke, jangan gampang emosian adik-adik ya kan. Mari coba berlatih berbicara dengan sopan. Nah, kenapa kepada orang lain kita adik-adik bisa lemah lembut berbicara, tapi kenapa kepada orang tua mesti harus disenggak-senggak ya kan? Bahasa kita orang Medan kan. Mengapa mesti dibentak-bentak? Bukankah mereka orang tua kita? Tidak bisakah dengan lemah lembut? Nah, maka di sini diajar kita sopan. Berbicara dengan sopan, bersikap dengan sopan. Nah, berpakaian juga sopan adik-adik yang dikasihi Tuhan.
Oke? Jadi semua diatur sedemikian seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan karakter Kristus tadi. Berpakaian dengan sopan. Ya, jadi gak usah lagi pakai rok mini ya kan. Tapi ada juga kadang-kadang ini khusus yang wanita ya kan. Memang roknya panjang gitu ya kan, dari sampai ke bawah itu panjang. Tapi ada yang kemudian belahannya sampai juga ke paha gitu. Nah itu gimana kira-kira ya? Atau laki-laki pakai yang ketat-ketat supaya maco katanya. Benar nggak supaya maco? Atau jangan-jangan ada unsur-unsur lain yang dilatari oleh dorongan keinginan untuk memuaskan diri ini. Maka mari hidup dengan sopan. Lalu juga dikatakan di ayat 14b itu merawat tubuh untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk memuaskan keinginannya atau memuaskan hawa nafsu tubuh kita ini. Ini perlu kita jaga ini adik-adik. Misalnya dalam hal makan. Ini ada dua masalah yang dalam hal makan ini ya kan. Satu, ada orang malas makan sehingga tubuhnya tidak sehat. Tapi yang kedua, ada juga orang yang kebanyakan makan. Ya, makan. Asal jumpa dengan kawan makan, asal kejumpa makan gitu ya kan. Nah, lalu apa terjadi? Ya, overweight ya kan. Juga nggak sehat. Nah, maka di sini katakan merawat tubuh jangan untuk memuaskan keinginan kita ini, tapi harus memuaskan Allah, menyenangkan hati Allah, memuliakan Allah. Nah, maka ada yang dikasih Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita ini ya kan. Mari kita lihat sederhana saja. Coba kita tata kembali kehidupan kita. Parameternya apa? Firman Tuhan. Ya. Yang menjadi ukurannya apa? Firman Tuhan. Maka rajinlah membaca kitab supaya kita tahu yang mana yang salah. Sama seperti adik-adik pasti suka bercermin ya kan. Nah ketika kita bercermin kita akan tahu, oh ini rupanya salah, oh ini rupanya nggak pas, oh ini rupanya ada yang kotor. Kita tahu. Nah maka adik-adik dikasih Tuhan, supaya kita akhirnya bisa merawat tubuh ini, ya kan? Kita boleh memperlakukannya dengan sopan. Nah itu harus dimulai dengan bahwa kita mampu mengasihi diri kita sendiri. Nah adik-adik dikasih Tuhan, mengasihi diri sendiri tidak sama dengan egois. Nah, mengasihi diri sendiri berarti memperlakukan diri sendiri sebagaimana seharusnya menurut firman Tuhan. Menerima diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang terindah. Bersyukur atas keberadaan kita. Nah, ini satu masalah adik-adik yang dikasih Tuhan. Banyak orang kemudian tidak bisa merawat tubuhnya karena sebenarnya masalah utamanya adalah dia tidak mampu menerima keberadaannya. Dia selalu memandang dirinya penuh dengan kelemahan. Kenapa saya tidak seperti si Anu? Jadi yang dilihat dalam dirinya apa? Kelemahan. Maka dia pun akhirnya memperlakukan dirinya dengan tidak benar. Nah bahkan mungkin kenapa orang terjebak dengan gaya atau style hidup sekarang ini? Karena dia mau menunjukkan bahwa dia mau diterima oleh komunitasnya. Supaya orang memandang dia. Gak perlu dia yang dikasih Tuhan. Gak perlu seperti itu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena sesungguhnya kecantikan itu dimulai dari kecantikan batiniah, manusia batiniah yang diperbaharui. Nah lalu bagian kedua dari firman ini, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan itu? Mengapa kita harus meninggalkan dosa-dosa itu? Mengapa kita harus hidup sopan? Mengapa kita harus merawat tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan? Nah rupanya dia dikasih Tuhan. Yang pertama karena Allah telah membenarkan kita melalui penebusan Kristus. Kalau kita belajar kitab Roma, nanti kalau kita baca mulai dari ayat pasal 1 sampai pasal 11 itu, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana kita akhirnya dibenarkan oleh Allah, ya, dibenarkan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berdosa ini akhirnya mendapat pembenaran oleh karena anugerah Allah. Nah, penebusan Kristus itu menjadikan kita menjadi milik Allah. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, dasar penebusan itu tentu adalah karena Allah begitu mengasihi kita. Dan harganya itu adalah
darah Tuhan Yesus Kristus. Nanti adik-adik kalau baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, dijelaskan di sana bahwa kita ditebus itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Nah, caranya apa? Kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekali lagi, tujuan penebusan Allah itu bagi kita adalah supaya kita akhirnya memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Ini penting kita ingat adik-adik di Tuhan. Sama seperti saudara, adik-adikku di sini misalnya memiliki sesuatu. Tentu kamu ingin supaya milikmu itu bisa berguna untukmu. Ya. Jadi Allah yang sudah menebus kita dengan darah Kristus itu, dengan kematian Kristus itu, Allah ingin supaya kita menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaannya. Dengan cara yang tadi, hidup dalam firman, membuang dosa, mengenakan hal-hal yang baru, hidup dalam kesopanan, ya, merawat tubuh supaya maksimal di dalam memuliakan Tuhan. Yang kedua dijelaskan di sini, kenapa kita harus mengasihi Tuhan menuruti firman-Nya. Dikatakan di sana tadi bahwa hari penggenapan keselamatan kita sudah semakin dekat. Artinya kedatangan Kristus yang kedua sudah semakin dekat. Kita harus mempertanggungjawabkan semua tindakan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, maka di ayat 11b tadi dikatakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ketika kita percaya, kita sudah dianugerahi keselamatan. Tapi penggenapan, kesempurnaan, janji keselamatan itu akan kita nikmati ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka adik-adik dikasih Tuhan, mari ingat bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus, ya, milik Tuhan Yesus. Maka kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaannya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Adik-adik ingat itu, kita milik Kristus, ya. Nah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita semuanya memuliakan Allah dalam dari tubuh kita ini, dengan tubuh kita ini ada yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, jangan hidup lagi dalam dosa-dosa. Mari evaluasi diri. Apa yang selama ini yang sering mengganjal dalam kehidupan kita sehingga kita tidak maksimal memuliakan Allah? Dosa-dosa kah? Mari tinggalkan itu. Atau ada bagian-bagian yang dari firman Tuhan yang masih belum kita kenakan dalam kehidupan kita ini. Mari kita kenakan. Mari kita kenakan. Sekali lagi, ingat tubuh kita ini adalah milik Tuhan kita, juru selamat kita. Badanku punya juru selamatku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah menolong kami di dalam menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami bermohon supaya Tuhan kiranya menolong kami menyadari bahwa tubuh kami, badan kami ini bukan milik kami, tetapi milik Kristus Sang Penebus itu, Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian itu. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini Kau telah mengajari kami lewat kebenaran firman-Mu, dan kami bermohon supaya Tuhan menolong kami. Mampukan kami untuk melihat diri kami, sehingga kami mampu membuang dosa-dosa dari dalam kehidupan kami. Semakin hari seiring dengan pertambahan usia kami, semakin banyak dosa terkikis dari dalam kehidupan kami. Dan ajar juga kami Tuhan untuk merawat tubuh kami, untuk boleh kami pergunakan dengan sempurna untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka ajarilah kami menggunakannya dengan tepat, bahkan ketika kami pun dalam masa-masa kami belajar,
boleh kami pakai tubuh kami dengan maksimal sebagai ibadah kami kepada Tuhan. Demikian juga ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kesopanan, supaya kami senantiasa menjaga diri kami, baik ketika kami berkata-kata, ketika kami berpakaian, bahkan ketika kami berinteraksi dengan saudara-saudara kami, supaya kami tetap menjaga kesopanan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang baik, dan kami menyerahkan juga persembahan yang kami kumpulkan, biarlah juga Tuhan menerimanya menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan, dan memberkatinya untuk dapat kami pergunakan menjadi alat kemuliaan Allah. Dan akhirnya ya Tuhan, dengarkanlah kami di dalam doa kami bersama. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.